Harusnya udah ya. Hai teman-teman, balik lagi sama saya Gusti Adi. Dan kali ini kita ada di acara Ask Gusti Show. Don't think about it, just move your body. Listen to the Great. music, sing Jadi for saya it. dari Pak Vinza ya. Betul. Pak Vinza dia nanya soal adakah komunitas-komunitas bisnis untuk mengembangkan bisnis, karena kita masih pemula ya. Iya. Oke. Nah jadi gini, saya ngejawab buat Pak Vinza ya. Jadi saya tuh suka ngomong soal begini. Kalau kita mau mengembangkan diri kita, ya, kalau kita mau mengembangkan diri kita itu tuh kita selalu bergaul sama orang yang kita pengen jadi, ya. Jadi saya pribadi pada saat saya belajar properti, ya saya kumpulnya gaulnya sama orang-orang yang memang ahli-ahli di properti, gitu. Pada saat saya mau belajar kayak marketing, gitu kan, ya saya kumpul sama orang-orang marketing. Pada saat saya mau belajar sehat, saya mau ngurusin badan, dulu saya punya berat badan sampai 93 kilo, gendut, kelihatannya tua, jelek gitu ya. Kalau sekarang keren ya, ganteng ya. Nah, itu waktu dulu saya bergaulnya sama orang-orang sehat, kayak gitu. Pada saat saya bergabung sama orang-orang sehat, itu ya saya jadi sehat dan jadi kelihatan lebih muda. Dan di situ saya juga jadi percaya, sekarang saya punya belief system bahwa yang namanya usia itu cuman yang namanya ini loh. Kalau ngomong umur itu cuma angka di KTP, dan ada juga yang namanya umur metabolisme, ya. Nah, saya lebih percaya umur metabolisme karena umur KTP itu cuma sekedar angka yang akan bertambah. Tapi kalau umur metabolisme kita bisa bikin stay tetap gitu ya. Dan ini saya ngalamin sendiri. Ya, kalau misalnya Anda pengen lihat, mungkin nanti di komen saya akan post gitu ya, foto saya before after gitu ya. Nah, Anda lihat gitu seberapa tuanya saya dulu 5 tahun lalu apa ya kalau nggak salah deh ya. 5 tahun atau 4 tahun lalu gitu. Ya. Itu betapa tuanya saya gitu kan. Nah, dibanding sama yang sekarang. Oke. Nah, jadi ya itu soal masalah lingkungan. Nah, sekarang di mana sih kita bisa dapat komunitas-komunitas tersebut? Ya cari sih sebenarnya. Ya kalau misalnya Anda nanya di mana bisa dapat, ya harus dicari dulu gitu kan. Nah, kalau saya boleh ngerekomen, saya jujur juga nggak bisa banyak rekomen, tapi saya cuma bisa share gini. Komunitas apa saja sih yang saya pernah masukin? Sebetulnya bukan soal masalah komunitas doang, tapi yang penting kita cari gini, yang mereka punya aktivitas tuh aktif, ya. Kenapa? Ya jelas lah, kalau nggak aktif artinya mereka di sana ngapain, cuma sekedar pengen naruh nama doang kan, berarti punya komunitas kayak gini gitu loh. Dan banyak loh yang namanya komunitas-komunitas tersebut yang aktif sebetulnya. Cuman istilahnya Anda tetap perlu harus coba dan coba. Dan komunitas yang istilahnya yang dulu saya aktif pun belum tentu sekarang itu tuh pun masih aktif. Ya, itu juga nggak jadi jaminan. Oke? Nah, itu makanya saya tetap balik lagi sama kayak sesuai dengan ininya saya, statement saya biasanya adalah do your homework, ya. Do your homework itu ngapain? Ya cari dong. Ya kalian tetap harus tes sendiri dulu. Coba kalian join di komunitas mana, terus Anda cek gitu kan mereka aktif nggak, dan apakah yang menjadi public figure di sana atau starnya di sana itu memang orang praktisi yang sesuai dengan tujuan daripada komunitas tersebut. Ya, sebagai contoh kalau misalnya kita mau masuk di ini ya, kalau kita tuh pengen jadi ahli properti, kita mau masuk di komunitas yang properti. Nah, ini orang-orang yang ngomong, orang-orang yang sharing, ini beneran nggak dia ngelakuin hal tersebut atau cuma sekedar textbooknya aja gitu kan? Nah, ini Anda harus cari tahu, ya. Nah, dan sebisa mungkin ya kalau misalnya Anda di sana di komunitas tersebut, jangan cuma hanya sekedar jadi partisipan aja gitu loh. Jangan cuma hanya jadi partisipan sebagai apa istilahnya kayak apa ya? Kalau saya suka ngomong tuh seminaris ya. Jadi kayak orang yang cuma suka attend di satu seminar atau acara atau gathering, ya cuma sebagai partisipan, pendengar dan pengamat aja gitu loh. Ya Anda coba belajar jadi signifikan, dekat sama orang yang memang jadi public figurnya, bantu apa yang mereka butuhkan, so jadi bisa deket dan juga bisa jadikan mereka mentor. Apa cerita mereka kita akan lakukan juga sama, tapi kita melakukan lebih cepat gitu aja, karena kan mereka kan ngalamin dari pengalaman mereka kayak gitu. Nah, itu pesan saya buat istilahnya komunitas. Oke, kalau saya sebut merek gini, banyak loh komunitas-komunitas yang bagus. Kalau dari mulai yang paling murah gratisan sampai yang mahal sekalipun, ya karena ada juga komunitas berbayar yang mahal. Tapi ya tetap Anda harus pilah-pilah, harus cek juga, karena belum tentu mahal itu belum tentu bagus, ya. Tapi biasanya tetap yang namanya berbayar, mereka punya kewajiban untuk selalu ngadain aktivitas dan ngadain satu konten ya. Oke, jadi it's still better yang berbayar. Tapi ada juga yang gratis tapi bagus. Contoh ya, contoh aja ya, nggak selalu gratis, tapi biasanya mereka karena punya misinya itu sosial, ya. Jadi ada satu komunitas namanya TDA, tangan di atas. Tangan di atas itu jadi mereka selalu kayak giving, selalu memberi. Nah itu juga bagus ya. Jadi di sana orang-orang yang udah jadi di atasnya itu tuh mereka kan banyakan giving atau ngeberi, ya. Saya ingat banget waktu kemarin ada event pesta wirausaha ya,
pernah kenalan sama yang namanya salah satu pengurus di sana. Ya kalau mereka itu jadi pengurus ngurusin acara tersebut, mereka bilang oh kita dibayar ini kok mahal 3M katanya gitu. Makasih gitu kalau nggak salah. Ya jadi 3M-nya itu gitu. Nah itu mereka jadi memang udah mindsetnya tuh giving ya. Nah itu bagus karena mereka udah lama juga ada. And then juga banyak juga komunitas yang lainnya. Kalau pengen jadi kayak ini pemilik waralaba, ada juga asosiasinya waralaba. Ya mungkin nggak bisa masuk asosiasinya dulu karena salah satu asosiasi itu tuh syaratnya adalah harus sudah punya dulu, ya kan. Tapi Anda bisa kalau nggak salah join di komunitas yang pre-nya dulu tuh kalau nggak salah. Saya juga agak lupa. Saya join di asosiasi tersebut juga. Ya jadi kalau misalnya kita pengen sharing-sharing sama teman-teman yang punya banyak waralaba, nah Anda bisa tuh ke sana, ya. Habis itu komunitas properti ya banyak sih, saya rasa banyak tuh. Anda tinggal googling aja dulu, ada yang developer, ada yang investor gitu ya. Kalau Anda yang udah pernah lihat video-video saya sebelumnya, saya ngebedain antara properti investor sama developer. Itu beda, soalnya beda banget cara jalannya. Oke. Nah, jadi do your homework, cek komunitas apa yang Anda inginkan. Kalau Anda memang pengennya itu di bisnis, carilah komunitas bisnis. Lebih bagus, lebih spesifik, lebih bagus gitu ya. Contoh, saya punya teman namanya Pak Yosa Setiadi ya. Dia punya komunitasnya itu Bisdate gitu kan. Nah itu komunitas ngomongin bisnis tapi sambil kulineran. Nah itu juga mostly jadinya orang-orangnya juga memang banyak variasi ya orang-orang pebisnisnya. Tapi di sana majornya adalah orang kuliner gitu kan. Ya karena apa ya, memang mereka kerjanya juga suka kuliner juga gitu kan. Nah kalau Anda pengen memang salah satu contoh pengen masuk di komunitasnya di situ kan bisa tuh join gitu ya. Nah oke, ya. Itu soal masalah komunitas. I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. Oke, ya, ini kemarin itu tuh ada satu orang namanya Dodi, ya, moga-moga dia nonton ya, jadi bisa nanya lanjut ya. Itu kemarin tuh dia nanya private ke saya gitu kan. Nah, cuman saya pribadi saya nggak ngelayanin kayak personal question yang private. Kenapa? Kalau misalnya saya ngelayanin kayak gitu, nanti saya juga nggak ada kerjaan juga ya. Cuman saya langsung ngomong sama dia bahwa saya respect juga sama teman-teman yang bisa mencoba untuk nanya saya respect, jadi tetap saya tampung, tapi saya bilang bahwa kalau boleh nggak saya bawa ini ke publik. Kenapa? Karena dari pertanyaan teman-teman itu juga kan istilahnya kita jadi saling sharing ya di sini ya. Jadi buat apa sih kita nutup-nutupin gitu? Saya kan lebih suka di sini tujuannya memang di-share gitu loh. Itu buat apa di private gitu kan. Tapi makanya saya tetap izin dulu sama beliau karena siapa tahu ada hal yang personal yang istilahnya mungkin kita nggak mau ngakuin. Tapi saran saya kalau teman-teman punya pertanyaan event itu personal, saran saya tanya di event publik juga jauh lebih bagus kok. Kenapa? Ya the truth sih, lebih bagus kalau kita ngakuin kebenarannya dan realitanya. Karena ya the truth will set you free. Kalau kita ngakuin bahwa kita punya satu emang satu problem yang memang kita harus bertanya dan kita harus cari solusinya kan, itu bagus buat kita ngakuin dulu pertama problem tersebut, ya kan? Nah, so the truth will set you free. Nah, tapi beliau baik, dia bilang oke Pak, boleh Pak, sekalian aja telanjangin saya katanya. Ya udah gitu, karena nggak ada orang yang buat saya telanjangin karena orangnya di Bali, jadi jauh gitu ya. Pengennya tak telanjangin beneran gitu kalau pas waktu ngomong kayak gitu. Ya jadi kita telanjangin soal statementnya dia aja ya. Nah jadi kalau teman-teman ada lihat di komen, saya ada screenshot pertanyaannya dia. Nah dia cerita tentang backgroundnya dia juga. Nah jadi dia tuh udah start bisnis kecil. Dia udah start dengan kalau salah jual nasi goreng sama makannya juga ya. Nah itu udah lumayan profit, udah jalan berapa hari. Dia juga padahal dia juga seorang web developer di Telkom kalau saya nggak salah. Dan dia juga udah dia ada start sosial partner juga ya, jadi bikin satu organisasi ya di media sosial. Ya correct me if I'm wrong ya kalau salah ya Pak dia. Oke. Nah terus dia bilang udah bisa mulai nyisihin dari bisnis kecilnya tersebut. Dari modal 120.000, bayangin ya modal 120.000, itu per harinya itu dia bisa nyisihin 50.000 untuk yang dia mau investasikan. Ya bayangin loh, itu per hari ya. Bisa bayangin kan bahwa ya we can start anything ya, tapi yang penting ya kita start dulu. Kalau nggak start ya mau gimana gitu kan. As little as 120.000 dia juga udah bisa mulai bisnis kayak gitu ya. And di sana dia bilang dia pengen lagi berpikir untuk investasinya ke emas. Nah dia nanya sama saya soal bagaimana tentang investasi emas menurut saya gitu ya. Menurut saya itu investasi emas ya boleh-boleh aja, cuman yang penting Anda harus tahu dulu goalnya Anda soal investasi. Kayak misalkan saya yang waktu kemarin dulu sebelumnya saya pernah ini video sih ya,
tahu dulu soal tujuannya Anda tuh investasi itu seperti apa. Oke, Anda mau kemana ya, Anda saat ini ada di mana, Anda mau kemana, jadi Anda tahu nanti hadangan-hadangannya apa. Nah ini Anda harus tahu dulu, Anda harus bikin dulu ya planningnya Anda gitu loh. Karena buat saya pribadi, kalau yang namanya nyoba doang ya jadinya itu nanti kenanya belajar. So prepare for the worst saja, pasti istilahnya hilang. Saya nggak bisa bilang bahwa yang namanya segala investasi itu aman, karena di dunia ini nggak ada tuh yang namanya aman ya. Cuman kita ngomong kalau sekarang yang mana yang lebih beresiko, yang mana yang minim resiko, itu juga tergantung sama apa, knowledge kita ya. Dimana kita put our effort untuk kita dapat knowledge tersebut ya, itu akan menjadi suatu instrumen yang kita pelajari, knowledge tersebut akan menjadi instrumen yang risknya itu, risk negatifnya lebih kecil dan rewardnya atau risk positifnya akan menjadi lebih besar ya. Itu yang saya selalu ngomong. Nah so sekarang kembali lagi soal emas ya, emas itu bagus apa enggak? Bagus banget sebenarnya ya. Sebagai apa? Sebagai hedging itu apa? Buat lindung nilai gitu loh. Dia itu sebenarnya tetap juga yang namanya komoditas ya, sama aja kayak barang, tetap aja ada yang namanya hukum yang supply demand-nya gitu loh. Oke, nah cuman dia itu menjadi satu barang yang istilahnya berharga, dan ini menjadi suatu mata uang yang dari zaman dinasti yang zaman dulu sejarah itu memang udah jadi satu currency sebenarnya. Nah sejak yang namanya emas ini tuh dilepas standarnya dari yang namanya mata uang, nah ini menjadi satu komoditas yang istilahnya tetap berharga karena orang tetap menilai ini berharga ya, dari dulu sampai sekarang. Dan istilahnya nih ya, nilai mata uang karena udah dicabut dari emas ini ya, inilah yang justru semakin menurun nilainya ya, currency ini tersebut ya. Itu kalau mau tahu detail memang harus tetap pelajari dulu mulai dari historical sampai ini. Cuman kalau misalkan Anda startnya mau small ya, setahu saya kalau nggak salah Pak Dodi sempat cerita sama saya pengen masuknya di tabungan emas ya. Jadi kayak ada produknya bank yang istilahnya ada tabungan emas. Nah, saya ngomong gitu ya, saya ngomong kalau misalnya Anda mau ngomong bandingin tabungan emas, karena kan Anda selisihnya soalnya kan kecil ya, jumlahnya kan maksudnya sedikit gitu loh ya, nggak bisa langsung sekali beli itu langsung yang 50 gram kayak gitu, kita nggak Kak. Nah, jadi kalau saran dari saya adalah Anda coba bandingin dulu hitungannya, karena kan tabungan emas, jelas kan yang namanya ngeluarin produk tabungan emas tersebut mereka harus untung juga ya. Nah, jadi coba Anda do your homework, selalu ngelakuin dulu PR-nya Anda itu, Anda cek hitungannya gimana ya. Kalau misalnya Anda nabung kayak begini, harus berapa lama untuk dapat yang nilainya seberapa. Nah, Anda bandingin dengan historicalnya. Misalkan kayak gini, kalau Anda inginkan planningnya adalah Anda nabung ini untuk let's say 5 tahun, bandingin dengan kenaikan harga atau penurunan harga 5 tahun ke belakang juga. So mirroring ya, Anda lihat gitu kan. Dan Anda juga bandingin juga berapa bunga yang harus Anda bayar ya. Atau mereka mungkin kadang nggak nyebutnya bunga ya, tapi kayak istilahnya kayak apa ya, saya nggak ngerti lah. Sometimes Anda kalau ikut produknya tabungan emas mungkin syariah, biasanya pasti mereka nggak mungkin pakai istilah bunga. Tapi intinya selalu ada selisih harga yang harus dibayar ya. Entah itu kita ngomong misalkan oke, programnya beli yang 100 gram gitu kan, misalkan harganya dia harusnya 50 juta gitu kan, tapi dia karena ini produknya tabungan emas, itu dia bikin harganya jadinya let's say 60 juta, terus habis itu dibagi 5 tahun gitu, I don't know. Tapi selalu coba ngelakuin hitungannya Anda sendiri dulu ya, analisanya seperti apa, lebih bagus seperti apa ya. Karena saya juga nggak bisa mutlak ngomong lebih bagus ini, lebih bagus itu, enggak. Saya sendiri juga setiap kali saya memutuskan untuk melakukan sesuatu, saya hitung dulu, saya cek dulu, saya do my homework, oke? Ya, cuman dengan status atau istilah kapabilitas saya saat ini, saya lebih prefer langsung belinya udah yang batangan yang emang udah jadi. Dan saya istilahnya memang udah alokasinya karena saya punya istilahnya income kayak gitu tuh, saya per 6 bulan alokasi untuk yang kita beli emas dan silvernya gitu ya. Dan Anda coba pelajarin soal komoditas, jangan hanya emas, silver, it's a good thing juga, bagus juga ya. Karena zaman dulu itu yang namanya emas itu dihargain kayak dinar sama dirham. Anda coba pelajarin, itu kayak 1/7-nya. Jadi kayak kita satu emas itu bisa beli 7 silver gitu kan. 1 gram, 7 gram silver, 1/7. Tapi sekarang ini juga yang namanya itu rasio perbedaannya udah kalau nggak salah 1/60 ya. Itu terus changing. Sekarang malah udah agak naik silver ya. Tapi barengan gold juga ikutan naik. Kalau nggak salah efek Brexit ya. Saya juga lupa juga sih. Yang pasti kalau efek Brexit di British sendiri, di Inggris sendiri itu emas naik gila-gilaan karena sebelum Brexit, pre-Brexit mereka semua pada ngabisin British pound untuk beli emas sampai stok emas di Inggris habis ludes. Itu pas lagi masa-masa itu, soalnya saya ada di sana. Nah,
ya udah jelas sih pasti itu naik. Tapi kan nggak semua, nggak merata ke seluruh dunia kan gitu kan, karena kan itu kan supply yang di sana. Tetap Anda pokoknya pelajarin di tempat Anda pengen main. Kalau saya sendiri, saya beli, maksud saya ke Singapura, karena di sana kan istilahnya saya juga ada taruh tempat depositnya juga, dan itu di-insure ya. Soalnya di mana lagi, di sini soalnya nggak ada yang istilahnya bisa kita nitip tapi di-insure, even di safe deposit box juga kayak gitu ya. Dan honestly memang nggak ada tempat yang paling aman sih sebenarnya sih menurut saya, cuman apa yang membuat perasaan kita lebih aman itu doang ya. Dan di sana tuh efek yang bagusnya lagi adalah buat saya adalah di sana juga saya bisa beli silver atau beli emas kayak gitu, kita bisa beli online dan langsung di save dan langsung di deposit kayak gitu. So saya nggak perlu repot ke sana, dan itu nanti ada picture-nya, ada dokumentasinya, semua itu udah jelas ini ke saya ya. So do your homework, cek hitungannya worth it apa enggak, dan tapi sebelum ke sana do your planning dulu ya. Coba rencanain dulu investasi plan Anda. Karena kalau semuanya nanti Anda put semua yang Anda sisihkan masuknya emas juga, itu juga kurang terlalu oke gitu ya. Selalu ada yang namanya aset alokasi. Tapi kalau kita memang poinnya adalah kita baru bisa mulai start small, itu pun udah langkah yang bagus. Kenapa? Ya udah mulai investasi, daripada itu dipakai yang buat kita hura-hura doang gitu kan? Ya nggak? Ya. So itu sih jawaban saya dari untuk Pak Dodi. Oke? Nah, sip. Saya bagaimana bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya? Betul, mengubah diri menjadi pribadi yang lebih baik dan berkomunikasi yang lebih baik. Kalau saya boleh ngomong sama Pak Dodi ya, ini sebenarnya Pak Dodi sendiri juga sudah berubah dirinya Pak Dodi untuk menjadi lebih baik kok. Dengan apa? Nih, dengan istilahnya watching this show. Ya, jadi Anda sendiri juga sudah kalau saya melihat ya dari ceritanya Anda sendiri ya, Anda tuh udah istilahnya udah berusaha untuk membuat diri Anda menjadi lebih baik, tapi yang penting sekarang adalah bagaimana sudah menjadi bagian dari yang terbaik tersebut. Istilahnya Anda tuh udah menjadi suatu pribadi yang Anda inginkan ya, kalau saya bisa ngomong kayak gitu ya. Anda harus tahu juga, harus istilahnya belajar soal pemahaman soal kehidupan sih kalau di sini. Ini agak jauh lebih dalam ya. So saran saya ya, jangan cuman hanya ngikutin satu pelajaran-pelajaran, jangan hanya dengerin atau istilahnya seminar dan is better than perfect. Saya selalu suka banget sama tulisannya ini, dan is better than perfect, karena it's better done gitu kan. Karena kita nggak pernah dapat yang namanya kesempurnaan. Karena Tony Robbins bilang begini, perfection ya, kesempurnaan is the lowest standard of all gitu loh. Itu standar yang paling rendah ya dalam segala hal. Karena kesempurnaan tuh nggak pernah ada ya. Ya, jadi istilahnya tuh kita juga sampai kapanpun nggak pernah dapat yang namanya sempurna. Ada sempurna di mata kita, tapi belum tentu sempurna di mata orang lain. Ya, kesempurnaan paling mutlak mungkin di mata yang di atas kali ya. Itu juga ya istilahnya. Ya makanya saya suka banget sama statement ini, kayak done is better than perfect. So it's better done sih. Dilakuin dulu, gitu ya. Nah, pribadi yang lebih baik, Anda pelajarin juga, Anda ikutin juga yang namanya tentang istilah seminar atau pelajaran tentang buku juga tentang kehidupan, ya. Kalau istilah buku tuh saya suka banget yang Ajan Bram punya, Cacing dan Kotorannya, itu memaknai hidup banget sih. Dan banyak sih ya, Unleash Power Within, Awaken the Giant Within, apa ya yang Tony Robbins itu saya juga suka gitu ya. Belajar soal itu, menjadi pribadi yang lebih baik, tentuin dulu standar pribadi Anda yang baik itu buat Anda itu apa ya. Itu dulu ya Pak Dodi, standar Anda untuk menjadi pribadi yang baik itu apa ya. Karena pada saat Anda udah tentuin dulu standarnya apa, dan saat ini Anda tahu saat ini Anda di mana, ya, di sini Anda akan selalu cari yang namanya way-nya, jalurnya. Tapi Anda udah tahu juga kenapa Anda harus punya alasannya, why Anda harus menjadi lebih baik, gitu kan? Lebih baik untuk siapa? Untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk orang tua. Doesn't matter. Yang penting Anda harus punya why-nya. Anda harus punya alasannya dan Anda create standar tersebut. Ya, jadi nanti Anda baru punya yang namanya jalannya, way-nya, kayak gitu. Oke? Ya. Apa ya? Pesan saya kalau buat yang jadi gitu ya, pribadi yang lebih baik, ya. Sebenarnya nggak jauh beda sama kita tuh yang namanya prinsip investasi sih, create standar. Oke? Sebenarnya nggak jauh beda. Create standar, kita mau jadi pribadi yang seperti apa, kita punya lifestyle seperti apa, kita punya perlakuan seperti apa, kita nanti mau hidup dengan gaya yang seperti apa, ya. Anda harus tentuin. Itu the most important thing, Anda harus tentuin standarnya, dan Anda harus perlu tahu alasannya kenapa, gitu ya. Itu the most important thing sebenarnya adalah the why-nya sih, why-nya, alasannya. Baru istilahnya Anda, tapi harus startnya dari standar dulu. Jadi Anda tahu, pada saat entar kita ngomong why, Anda jadi tahu, ini beneran butuh nggak? Apakah ini benar-benar yang kita butuhkan apa enggak gitu loh, ya. Jadi misalkan oke, saya pengen istilahnya saya kehidupan saya
10 tahun dari sekarang saya pengen kalau yang namanya jalan saya selalu pakai helikopter gitu kan. Nah terus Anda cari why-nya, kenapa saya harus seperti itu, ya benar-benar butuh nggak gitu kan, ya itu baru nanti Anda gali di sana. Oke. Nah ntar kalau udah Anda set, udah align antara standar yang Anda inginkan sama yang namanya why-nya, nah itu selalu ada way dan Anda akan selalu ngejar ke sana dan nanti akan selalu dapat kok jalannya gimana, ya. Anda selalu cari komunitasnya, peer groupnya, temennya, ya yang challenging Anda gitu kan, seperti itu. Oke. Kayak sekarang juga memang udah tentuin standar saya yang baru dibanding standar saya yang dulu. Saya udah create standar saya yang baru dan sekarang saya juga udah bisa define why-nya kenapa waktu saya ikut Date with Destiny kemarin. Dan salah satunya media saya mencapai standar saya yang baru dan menyesuaikan sama why saya itu juga, itulah alasannya kenapa saya bikin yang namanya page ini dan kenapa saya bikin adanya live seperti ini gitu loh. Adanya saya kasih share konten seperti ini. Oke. Ya itu buat Anda Pak Dodi ya. Dan bagaimana berkomunikasi dengan wanita ya. Nah, ini sejarahnya adalah kenapa Pak Dodi nanya seperti ini adalah karena dia bilang gini. Dia itu kalau nggak salah diminta atau dia disarankan sama temennya untuk ngikut yang namanya satu workshop ya kalau nggak salah namanya Hitman System gitu kan. Dan waktu dia lihat page saya ini, dia istilahnya kayak nemu the whole package gitu dia bilang, dimana untuk menjadi pribadi yang baik, untuk bisa ngomong finansial, dan juga tiba-tiba dia ngelihat live video saya dimana saya ngisi di acara Hitman System gitu kan. So kayak wah ini orang one package, makanya dia nanya sama saya soal bagaimana komunikasi sama wanita ya. Nah sebelum saya ngomong soal itunya, jawabannya ya memang mungkin sedikit background ya. Memang saya tuh suka yang namanya belajar banyak hal dan termasuk juga di soal romansa. Dan juga waktu di Date with Destiny ya saya belajar soal relationship juga. Oke. Nah, dulu saya ngikut treatment system, yes saya ngikut gitu kan. Karena kan saya belajar banyak hal dan itu termasuk juga yang namanya ya salah satu tempat itu ya komunitas juga ya, yang kalau misalkan kita istilahnya biasanya ini buat cowok, tapi sekarang mereka juga ternyata marketnya punya buat cewek setahu saya sekarang. Saya nggak tahu udah sejak berapa tahun lalu ya, 2 atau 3 tahun lalu kali ya. Itu bagaimana membuat pribadi yang menjadi lebih baik tapi versi mereka gitu ya, untuk cowok sama untuk cewek. Jadi untuk cewek namanya Lovable Lady gitu kan, kalau buat cowok Hitman System. Nah di situ buat cowok itu tuh diajarin bagaimana kita tuh istilahnya berinteraksi sama wanita, supaya istilahnya dengan goalnya adalah kita punya a great relationship, ya sebenarnya komunikasi. Nah kita harus tahu dulu gitu kan, obstacles-nya apa, hambatan-hambatannya apa. Di sana tuh sempat dibahas soal yang namanya gini loh, sebagai pria itu kebanyakan yang namanya kita mau approach sama wanita itu banyak banget yang namanya otak-otak ini, otak kita tuh tahu-tahu ngomong gitu. Aduh nanti dia udah punya pacar, aduh dia suka nggak sama gue, aduh gue kelihatan aneh nggak ya. Nah itu kayak gitu-gitu nih paling banyak nih ngomong nih di sini. Itu yang namanya apa ya istilahnya ya, ilusi Fred ya. Ya ilusi ya, ini bermain selalu kayak gini loh. Kenapa? Karena kita jarang gitu kan, di budayanya kita tuh kayak memang jarang. Kita kayak udah adore, udah muja satu ini wanita tuh udah kayak apa ya, udah kayak goddess, udah kayak dewi gitu kan. Nah itu langsung kita tuh banyak fear sebenarnya yang keluar gitu, yang padahal belum tentu gini. Coba jawab dong cewek ya, istilahnya kalau misalkan istilahnya diajak kenalan sama cowok, mereka emang kamu nganggapnya apa sih gitu kan, belum tentu kan istilahnya kayak ada apa-apa kayak gitu kan, nggak selalu gitu. Nah itu yang sering muncul gitu, yang jadinya akhirnya boro-boro kenalan, istilahnya maju buat sapa aja juga masih belum berani kayak gitu kan ya. Nah makanya waktu kemarin sempat komunikasi sesaat sama Pak Dodi, saya punya kasih tugas sama beliau juga, coba start dulu dengan yang namanya komunikasi. Start dengan komunikasi sama strangers, habis itu berikutnya komunikasi sama yang namanya cewek gitu ya. Karena buat kita ya, kita ini dalam artian saya nge-refer ke Pak Dodi ya, sebagai seorang ini ya, cowok kebanyakan gitu ya, cowok-cowok muda kebanyakan itu banyak banget istilahnya di otaknya tuh udah ngomong macem-macem gitu ya soal yang namanya cewek, padahal itu bukan kenyataannya ya. Ya itu yang jadinya penghambat, even buat say hi aja tuh kayak langsung kayak begitu hi udah keringet dingin. That's what happens, honestly that's what happens ya. Apalagi udah ngomong takut salah ngomong gitu kan gitu. Dan yang jadi problem paling berat tuh gini, yang problem paling berat ya,
itu pada saat kita udah bisa kenalan sama cewek, udah bisa deket sama cewek, sebagai cowok ya, ini paling kebanyakan anak-anak muda ya, belum pacaran tapi udah nganggapnya kayak udah jadi istri. Ini yang paling fuck up gitu loh. Yang di sini nggak di luar. Saya ngeliat budaya di luar beda gitu kan. Maksudnya di sini tuh actual di Indonesia dan di lingkungan sekitar saya kebanyakan gitu ya. Itu udah yang namanya baru PDKT aja tuh udah kayak nganggapnya kayak wah ini bini gua gitu. Jadi kayak perlakuannya beda. Men, itu gamenya beda gitu. Jadi that's why banyak people di sini, banyak cowok yang sucks at komunikasi sama wanita ya, kita ngomong gitu ya, lebih bagus bahasanya gitu. Ya, tapi istilahnya ya banyak sucks at PDKT sebenarnya sih, karena udah banyak banget yang namanya giving something gitu ya. Ya sweet sih, tapi yang gimana ya? Ya di cewek itu juga udah kayak istilahnya gini ya, you have to play the game gitu loh. Ya harus ada ininya, harus ada apa ya istilahnya ya, kalau orang bilang tarik ulur kali ya. Jadi kayak kalau cewek istilahnya udah ngedapetin segala sesuatunya, cewek juga nggak expect apa-apa lagi dari Anda. Ya udah, that's why nanti yang akan terjadi adalah pas mau nembak gitu kan, aduh kamu terlalu baik buat aku. ya kayak gitu ya. Itu tuh yang terjadi. Nah, jadi kalau buat Anda ya, komunikasi yang baik adalah sebenarnya komunikasi ya yang wajar-wajar aja ya, tanpa kita pakai analisa yang aneh-aneh, tapi udah ini ya, istilahnya benar-benar kenalan yang untuk kenalan gitu dulu ya. Startnya dari situ dulu ya. Dan yang paling penting adalah kalau Anda memang benar-benar punya target dalam hal relationship gitu ya, bergaul sama orang-orang, ya itu mungkin Anda kalau mau masuk di joint communication system juga boleh juga ya. Kalau brotherhoodnya masih ini aktif, mungkin mereka bisa help you gitu kan. Dan tapi yang penting ya emang harus define juga sih, yang jelas sih tujuan Anda juga apa gitu untuk bisa komunikasi sama wanita ya gitu ya. Nah, kalau buat dari saya pribadi ya, kita ngomong secara netral ya, Anda harus penting banget, Anda harus tahu soal yang namanya adanya energi maskulin sama yang namanya feminim. Ya, ini penting. Karena gini, pada saat Anda sudah dekat sama yang namanya makhluk yang namanya cewek, dan cewek udah dekat sama makhluk yang namanya cowok, ya, ini pada saat Anda nggak bisa ngebedain energi ini, yang namanya maskulin sama feminim, ini juga gawat gitu loh. Ya, jadi sebagai cowok, jadilah cowok. Ya, cowok tuh leader, ngelit. Jangan kalau yang namanya nanti ditanya gitu kan, istilahnya udah istilahnya sama cewek gitu ya, terus ditanya gitu kan, mau makan apa, terserah kamu. Enggak, terserah kamu. Nah, kalau kayak begitu kamu jadi cewek gitu ya, kalau jadi cowok gitu ya. Istilahnya kayak gitu, decide jadi leader. Oke. Nah, jadi cewek juga sama ya, pas jadi cewek jadilah cewek gitu ya. Jadi cewek keluarin energinya feminim, jangan yang maskulin gitu ya. Karena maskulin pasti nggak akan cocok, nggak akan suka juga ketemu maskulin gitu ya. So even lesbian atau gay aja, mereka punya yang dominan sama yang minor. Jadi ada yang maskulin sama feminim, itu kelihatan banget kok ya. Oke. So akhir kata teman-teman, kalau Anda suka sama acara ini, please share ya, share sekarang, share. Di sini ada beberapa Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing Anda bisa merekrut juga sama orang, dan Anda kalau misalnya suka sama page ini apa kontennya, Anda bisa like page saya. Dan akhir kata ya, istilahnya saya nggak punya salah apa-apa yang brand, yang istilahnya jadi saya udah jadi brand. Tapi pesan terakhir buat saya, kalau saya ini boleh ngomong adalah, saya memang ada rencana untuk bikin pre-order buku, dan itu dari yang video-video saya yang sebelumnya tuh ada orang yang udah interest. Saya udah buka ininya di page saya, tuh ada shop now. Itu Anda bisa di sana message langsung di sana. Jadi di sana nanti kita akan kontak langsung. Saya dari kemarin coba pengen bikin ininya, platformnya supaya. So, terima kasih ya teman-teman sekalian. Selamat malam. Bye bye.